no, we talk this sorrow. Quick history lesson. Arvo Talk. Let's see what we see. Mari kita bongkar apa aja yang bisa dipikirin sama orang-orang seumuran kita. Grab a cup of coffee and enjoy your afternoon with us. Arvo Talk, only on Spotify. Guys, halo. Halo, balik Kompak lagi. ya. Enggak dong. Oh iya. Arvo Talk balik lagi sama Yap. gua Mira. Gua Reza. Gue Vidya. Sebenarnya kita belum laku-laku amat di podcast pertama kita ngomong kalau laku ya sekarang, tapi kita bikin lagi buat lo semua. Udah berapa sponsor lagi? Wah, kejauhan Pak kebetulan. Iya. Masih ya. Pasti sih. Ada yang mau ngebahas? Maksudnya ada yang mau ngasih spoiler? Kita mau ngebahas apa hari ini? Kayaknya udah ada spoiler di episode pertama. Oh, iya. Udah pada dengar belum nih? Kalau udah denger pasti tahu Kalau kita udah nah, bahas apa. Bener kan? Kita udah kasih spoiler sedikit-sedikit sih ya untuk pembahasan apa sih yang bakal kita up hari ini. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahas Mental health. apa sih mental health? Gue pengen tahu deh. Oh, langsung langsung ditayar. Naik. Apa sih mental health? Langsung ditembak loh. Iya loh. Ini lo mau dari pandangan sisi pengalaman kah atau Enggak deh. Yang lu tahu dulu aja deh. General. Yang Oh, oke. Vidya tahu, Mira tahu, mental health tuh apa sih? Mental health. Mental health itu kalau menurut gue ya, dari opini gue, pendapat gue tentang kesehatan jiwa kita loh. Itu sih menurut gue dasarnya dari kesehatan jiwa kita doang. Tapi untuk mencapai mental health itu mungkin ada pembahasannya lagi kali ya nanti. yang mungkin lebih berat lagi Iya. kali ya? Iya. For your information dan di note ya, kita bukan ahlinya, tapi Betul. kita di sini cuma buat sharing aja pengalaman kita atau dari opini kita, sudut pandang kita. Betul. Yang semoga aja nggak menggiring opini gitu Iya. kan. Semoga lah Ya, ya. semoga aja. Tadinya emang mau ada orang yang kredibel gitu, cuman emang gak ada budgetnya aja. Ya, Oh, aduh, ya. kan nunggu sponsor gitu. Sponsor. Silaku emang. Oke, back to topic. Sekarang Udah, yang ya, gue ya, ya. Kalau menurut gue sendiri sih, kesehatan mental itu pusatnya, yang gue tahu ya, pusatnya itu dari pikiran. Ketika pikiran kita sehat, berarti mental kita pun akan secara langsung bisa jadi sehat juga gitu. Gitu. Ya, mungkin apa ya? Menurut gue, kalau pikiran itu dia controlling our body for everything gitu loh. Iya, Oh iya, gue paham dari Ya. otak ke semuanya gitu Ya, ya. bisa kan sometimes kita punya mindset gini. Kita tuh kayaknya sakit deh, ini tangan gue sakit. Lama-lama beneran sakit gitu. Iya, benar. Dan Benar. you have no reason for it gitu. Ya udah tiba-tiba sakit. Kenapa? Ya. Sakit tangannya. Kalau gini. Atau bener udah lama gak dipegang gitu. Lebih kedingin sih. Oh, dingin, Ya, kasihan. sekali. Ya Bandung lagi dingin ya kebetulan. Emang Ya, Bandung kayak dingin terus, cuman emang agak terik aja sedikit ya. ya. Dan nervous. Kenapa kok nervous? Ya enggak, gue cuma bahas lo doang. Itu Lo nervous doang. tuh karena dari pikiran. Nah itu bisa dari pikiran. Sebenarnya Nah, kan itu. ya yang Padahal melihat biasa kita aja sih. gitu kan. Jadi kalau menurut sendiri Nah. apa nih kesehatan mental tuh? Buat gue sendiri. Iya. Padahal makanya gue nanya kenapa. Oh, kan. Lo gak tahu. Tahu kalau misalnya dari opini gue ya. Iya, iya. Kesehatan mental itu ketika jiwa raga lu itu tenang, Is, tentram, damai, walaupun nggak ada kedamaian ya di dunia ini sebenarnya. Iya benar. Itu sih maksud gue mental health, bukan mental health. Oh. Udah kesehatan mental aja, nggak usah bahasa Inggris. Susah sekali. Biar keren tadi tuh. Iya. Nama kita kan udah keren kan? Iya. Arvo Talk. Oke, Itu lanjut gimana? Jadi intinya kesehatan mental menurut lo itu ketika diri kita tuh merasa tenang. Enggak diri Oh, kita. terus? Jiwa kitanya. Oh. Ya. Beda kan diri kita. Dalamnya kan kalau jiwa tuh. Iya, ya masa di luar kan udah mati dong kalau di luar jiwanya. Gitu. Gimana sih? Bener-bener jiwanya udah. Oh, iya, Ini bener. pembahasan kesehatan mental gak ada serius-seriusnya dari tadi hai mulu. Aduh. Ya gimana? Kalau misal terlalu serius kan udah banyak lah yang bikin Ya, terus serius. pembahasannya bener gitu kan. Pembahasannya mah benar, kita Iya. ini ya nggak serius aja. Iya, agak serius aja dibahasnya. Kan disuruh tadi PD juga bilang gitu kan. Iya. Videonya bilang santai aja santai Nah, gitu. iya, santai aja. Makasih Vidi. Terima kasih loh untuk videonya. Pembahasan kita kali ini lumayan berbobot. Iya. Enggak sih. Soalnya kemarin juga berbobot, cuman
Cuman ya kali ini kita bahas lebih dalam lagi. Oke, sebelumnya gue punya game nih. Wah, asik sekali ya. Ya, game. baru mulai banget nih. Biar pemanasan dan biar lebih fokus aja. Oke, Karena kalau oke. udah lama-lama yang ada lupa juga gue apa pertanyaan. Oh, iya. Ya benar. Si jangka pendek Iya, emang. pasti dong. Nah, Untung nggak sumbu pendek. Waduh. Kan udah dibubarin. oke, guys, nama gamenya ini mitos atau fakta? Jeng. Ganggu ya? Ganggu. Oke, jadi Apa tuh? gue punya 2 buah tulisan fakta dan mitos. Nah, jadi lo berdua pegang ini. Alright. Terus lu enggak? Enggak, gue yang ngasih pertanyaan. Oh iya benar juga. Kan? Kalau Yang ini dari properti kita nih. Dari iya, tim properti. Iya, tim Wow. properti dong. Hebat banget. Terima kasih tim properti kita. Terima kasih loh. Salut. Effort banget. Oh ya udah, kita back to the game. Oke. Jadi nanti gue kasih satu pertanyaan. Nanti kalian tinggal jawab aja. Itu fakta atau mitos? Oh, menurut kita ya. Aha. Menurut opini kita berarti ya? Ya menurut Oke. opini kamu. Lalu abis itu boleh kasih alasan juga. Kenapa sih lo pilih fakta dan Atau based pilih on mitos. apa? Based on. Apa gitu? Oh ya, gue mau ingetin juga, ingat ya, opini itu nggak bisa disalahkan. Bisa Anda tidak setuju atau setuju. Jadi ya jangan ngujat lah ya. Ya dong, jadi Kita kena mental health. Ya udah mulai aja. Ya udah. pertanyaan. Yuk. Dimulai. Pertanyaan pertama adalah adalah mitos atau fakta kalau yang bisa kena mental health itu cuman umur 20-an. Maksudnya 20 ke mental atas. health. Ya, mental health yang Aduh, gue nggak tahu lagi nih. Maksudnya yang mentalnya kena gitu, sakit yang gitu. bisa yang sakit yang cuma ya. bisa kena gangguan mental itu cuman umur 20-an ke atas. 1, 1, 2, 3 3. mitos. Oke, dua-duanya mitos. Iya. Why? Why? Siapa dulu nih? Gue dulu. Ya, dia dulu. boleh. Dulu Gue aja dulu deh, ya. iya. Kalau menurut gue umur tuh tidak mempengaruhi kesehatan mental seseorang, karena bahkan banyak juga orang-orang di dunia mungkin yang kena mental tuh dari kecil, karena orang-orang misalnya kayak trauma gitu. Dia trauma karena dulu pernah dilakukan secara keras, Kekerasan kali ya, Iya. kekerasan dari entah itu dari orang tuanya, dari lingkungannya, kita kan nggak tahu. Nah, itu tuh yang bisa menjadikan kesehatan mental dia terganggu. Oke. Jadi nggak cuman mitos ya? nggak cuman orang dewasa doang yang bisa kena kesehatan mentalnya terganggu. Tuh. Menurut lo? Gue setuju deh, tapi gue sini mungkin ngasih contoh kasusnya aja kali ya, Boleh. biar memperjelas. Kan beberapa bulan yang lalu mungkin ada remaja sekitar SMP yang ngebunuh tetangganya yang masih balita. Oh ya. Yang Gua masih ngikutin kecil, sih, cuma yang masih kecil. Nah Bener-bener. itu dia ada trauma, gue nggak tahu sih nyebutnya apa karena gue nggak itu kredibel nih. Dia katanya sih pernah diperkosa Oke. sama pamannya kalau nggak salah, pak ayah tirinya gitu. Masih sama satu keluarga lah ya. Iya. Terus akhirnya dia trauma, dia depresi, sampai akhirnya ya itu berujung ke membunuh tetangganya masih balita gitu. Oh, Sedih sih. sedih sih. Karena ya benar, berarti kesehatan mental itu nggak cuman kita doang yang umur 20-an, tapi Iya. anak kecil pun juga bisa. Ya contohnya dengan tadi contoh kasus yang Givari udah kasih. Givari, Reza. Oh, Reza. Sorry. Jadi nama panjangnya Reza Givari. Cuma gue kebiasaan manggilnya Givari, sorry. Yang Reza. Yang Reza udah kasih dari si contoh kasusnya ini, ya semua orang bisa kena gitu loh, nggak cuman anak-anak, maksudnya nggak cuman orang-orang dewasa, karena mungkin orang-orang dewasa udah kena mental health Kayak atau bukan gangguan. mungkin deh, kayaknya emang pasti kena nggak Pasti sih? kena, Mau Iya. kecil apapun juga. Cuman kalau yang dewasa pasti mereka punya sisi trauma sendiri gitu Iya. loh, dari mungkin dari masa kecilnya gitu, nggak mungkin tiba-tiba langsung. terjadinya tuh ditumpuk karena dari dia waktu kecil. Ya, mungkin bisa bisa juga jadi dia. seperti itu. Dan nggak bisa express herself atau Iya. themselves kayak gitu kan. Dia nggak tahu jadinya. gimana harus ngekspresiinnya. Dia nggak tahu kalau itu tuh ada yang salah dengan diri dia gitu Ya, kan. mungkin Akhirnya bisa dipikir itu hal yang normal untuk
anak seumuran. Iya, mungkin itu ya, normal gitu. kali ya umuran gue kayak gitu Ya, kali ya. Makanya jadi dia nggak sadar kalau dia sendiri kenanya tuh dari kecil. Betul. Apalagi di Indonesia sendiri ini, mungkin kamu juga udah pasti tahu ya, kalau misalnya di Indonesia ini pembahasan tentang kesehatan mental itu yang namanya tabu, pasti tabu. Ya, bisa sih. Tabu ya. Ya, Sedikit banyaknya nggak sih? sedikit dibilang banyaknya pasti tabu. Cuman Ya walaupun sekarang udah mulai ya Mungkin orang-orang udah pada sekarang ya, udah mulai terbuka gitu loh orang-orang. Mungkin karena bantuan internet juga kali ya. ya Orang-orang jadi mulai berpengaruh juga. Iya, udah pada ngeliat. Oh iya, ternyata orang yang ke psikolog tuh nggak gila. Nggak loh. gila loh. Dulu kan kalau misalnya kita ke psikolog, pasti orang-orang mikirnya, wow, lu is gila. something wrong. Oh, Iya. Pasti lo gila. Itu straightforward banget. Iya. Atau Lo mungkin gila. ada bahkan ada juga yang bilang gini, lu kurang bersyukur kali, bukan masalah lu salah gitu, lu tuh kurang bersyukur. Nah itu tuh kurang apa? Iya. Kurang jikir. Iya. Anda siapa, Bang? tolong gas. Jadi greget sendiri sih Iya, sebenarnya. bener-bener. Karena ya berarti itu tadi pertanyaan gue loh sebenarnya, tapi lo iya. bahas gitu. Tapi ya udah berarti Ya udah kalau berarti misalnya kalau berarti sudah termasuk mitos ya, kalau misalnya kamu kena kesehatan mental dan dibilang kurang bersyukur ataupun kurang iman ataupun kurang zikir, Kurang agamis lah. kurang agamis lah ya udah di satu lingkupin kurang agamis, itu nyatanya mitos gitu. Hal itu nggak tumbuh dari sisi agamis gitu loh. Please yang nonton sebisa mungkin bukalah sedikit pemikiran kalian. Jangan sempit-sempit banget lah ya. Ya. Kayak kamar mandi sempit. Kamar mandi lo doang kayaknya sempit. Kotor lagi. Yo, jangan membahas dapur. Ini kenapa jadi serius banget sih Iya, ngomongnya? iya. Ayo lanjut. Oke, mitos atau fakta? Aduh, Mitos pertanyaannya apa atau lagi ya? fakta? Oke. Mitos atau fakta kalau kesehatan mental itu gak bisa disembuhkan. 1, Dua, 2, 3. Gak bisa disembuhkan. Gak bisa disembuhkan. Mitos atau fakta? Gua Bingung deh kayaknya. Bingung mau mitos apa fakta. Iya, terserah. Karena Opini kalau kamu, menurut gue sih mitos. Oke, menurut lo? Mitos. TikTok. Kan gue langsung penjelasan aja kali ya. Gue TikTok, nggak bisa oke, nentuin TikTok apa mitos ya atau TikTok? fakta gitu. Soalnya mau lu udah ke psikolog gitu ya, bukan berarti ke psikolog lu sia-sia gitu. Cuman kalau emang dari diri lu nya sendiri pun tidak Mau berjuang. berusaha, tidak apa ya, mengubah mindset lu, nggak mindset ya, mengubah pemikiran sama sih, mengubah cara Cara lo hidup. Rada berat juga. nggak cara hidup dong, terlalu jauh. Diniatin. Gimana Enggak. maksudnya? Ayo bingung kan? Yuk. Ayo. Ketemu bodoh banget gue di sini. To be honest gitu. Nggak, kalau emang dari dalam diri lu sendiri pun tidak ingin memperbaiki kesehatan mental lu gitu. Kayak misalnya lu ada penyakit diabetes tapi lu tetap makan nasi sebakul segala macam, kan sama aja bohong gitu kan. Ya mungkin itu perbedaan perbedaan penyakitnya beda gitu. Cuman setahu gua ya itu berdampaknya akan sama gitu. Ketika dari diri lu sendiri aja belum mau, belum bisa, ya psikolog mau gimana, mau dikasih obat gimana juga. Berarti jatuhnya adalah mitos karena berarti bisa diobatin. Mungkin, Kecuali ya karena gini, kalau menurut gua namanya sakit bisa disembuhin gak sih? Maksudnya ya memang butuh perjuangan, gak cuma dari orang luarnya doang, harus dari diri kitanya sendiri. Sama kayak poinnya sama kayak yang Reza bilang. Cuman kan kita tuh dibantu kayak psikolog, obat-obatan yang dikasih itu kan memang untuk ngebantu kita untuk sembuh gitu. Walaupun pada akhirnya diri kita sendiri juga yang menyembuhkan. Sama aja kayak kata Reza tadi, diabetes contohnya. Emang diabetes bisa hilang sendiri? Kan enggak. Dibantu dengan zat-zat mungkin yang ada dalam tubuh kita, dibantu dengan pemikiran yang kita punya, dibantu dengan makanan yang kita makan. Itu kan semuanya mempengaruhi. Jadi menurut gue mitos sih, karena ya memang bisa disembuhkan. Mungkin prosesnya lebih lama gitu, tergantung setiap orangnya beda-beda. Apakah dia masih di lingkup yang merusak diri dia, pemikiran dia yang kayak gitu. Tapi menurut gue masih bisa disembuhin sih. Berarti in conclusion, menurut lo berdua itu Conclusion itu artinya apa? apa sih pada kesimpulannya? intinya? Oh oke. Bahasa Inggris. Pada intinya kesehatan mental ini bisa jadi maksudnya penyembuhan dari kesehatan mental ini bisa jadi fakta ataupun mitos tergantung dari sisi
kamu sisi kamu menyikapi dan juga menyembuhkan diri kamu sendiri. Iya, gitu. betul. Tapi jangan sampai self diagnose. Nah, Itu berbahaya banget sih ya. bener. Apalagi mungkin pasti dibilang gini. Kalau misalnya ke psikolog mahal gitu loh. Jadi searching di internet dan gak semuanya benar loh kalau di internet. Sometimes mungkin itu cuman pemikiran kamu aja gitu loh. Jadi dikurang-kurangin untuk self diagnose. Iya. Kayak di internet gitu loh. Kayak kedoktrin sama diri sendiri gitu loh. Iya, jadi walaupun lu nggak ngerasain tiba-tiba oh iya. Gitu. Pernah nggak sih kayak lu misalnya lagi baca kayak awal-awal gejala-gejala COVID gitu. Demam. Kayaknya gue demam deh. Iya, Orang-orang flu gejalanya flu. Kok gue kayaknya mulai ingusan atau sorry. Kalau nggak kayak kayak COVID. Biasanya kalau ketemu teman-teman ya pasti kayak gitu. Tapi emang waktu pas awal-awal COVID pun aku jujur ya termakan oleh pemikiran aku sendiri. Padahal aku tipes gitu loh. Ya ampun, sebenarnya takut juga sih, cuman ya udah ternyata itu ya self diagnose. Gitu loh. Jadi emang harus ketemu ahlinya dulu biar ya kamu juga nggak salah dan maksudnya nggak salah langkah. Kemana sih perobatannya? Harus menuju mana pengobatannya gitu loh. Oh, buat kalian yang mau pengobatan tapi nggak punya uang, video buka peminjaman uang dengan bunga 0%. Dan kaget loh ditembak. Worth it loh. Jangka waktu yang tidak ditentukan. Iya boleh, siapapun yang butuh bantuan, calling saya, nomornya ada di bawah sini. Editor ya, tolong. Editor, help me. Di sini aja. Teng. Pindah-pindah dari bawah ke atas. Oke. Kasihan editor. Pertanyaan selanjutnya. Oh, masih ada? Oh, mucuk ya boleh sih sebenarnya kalau cukup. Oh enggak, tanya aja. Siap ngejawab. Nambah durasi, boleh. Tadi pertanyaannya udah kesehatan mental itu bisa disembuhkan atau enggak? Siapa aja yang bisa kena? No. Iya. Dari umur berapa? Apalagi ya? Mitos atau fakta? Jeng. Kalau buyar pikiran gue tiap jeng. Mitos atau fakta? Kalau kesehatan mental ini, terlalu. Aduh, apa udah ya? Nunggu gitu kan? Orang udah biar makin tegang gitu. Udah serius gitu kan? Berarti butuh jeng lagi biar lebih serius. Ya, mungkin that's it buat mitos udah atau cukup. fakta. Wow, sebuah Udah effort ke PHP-an dalam juga sebuah ya, podcast. Podcast pun di PHP-in. Wow. Oke, no comment. Aku juga diem deh. Yaudah deh, sekarang mungkin mau sharing pengalaman loh. Jadi ini aku kembalikan untuk kamu. Terima kasih sudah bermain. Nih, propertinya. Cuma berguna 2 kali. Tapi kan pembahasannya panjang loh. Tapi kan di Spotify nggak akan kelihatan juga. Oh iya. Ya kayak di YouTube ya. Oh iya benar juga sih. Episode kali ini khusus banget kita bakal munculin di YouTube. Munculin diri kita di YouTube. Munculin diri kita. Comment, like, and subscribe. Dan Enggak. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Asal jangan di dislike aja lah. Ada yang nonton juga enggak? Yang nonton juga kita lagi. Yang penting laku. Enggak sih, belum laku, tapi yang penting berguna aja. Siapa tahu ada yang butuh kan dengan bahasan-bahasan lebih ringan. Siapa tahu pembahasan kita ini bisa berguna buat kamu yang mendengar. Ringan sih, ini sebenarnya nggak ringan sih. Lebih ke nggak, maksudnya dengan pembawaannya. santai, iya benar. Pembawaannya santai. Maaf saya salah bicara teman-teman. Terima kasih sudah memberitahu. Back to topic yuk. Alright, kesehatan mental. Mau apa tadi? Kesehatan mental. Oh, aku nggak dengernya apa coba? Dia bilang setan minta. Setan minta. Kupingnya agak gini coba rambutnya. Aku dengernya apa aja? Kesehatan mental. Sorry. Dikorek coba kuping. Sorry. Aduh. Oke, kesehatan mental. Mau sharing. Maksudnya siapa tahu lo semua punya pengalaman untuk masalah kesehatan mental sendiri. Gini deh, mending lu dulu. Ya kan gue dulu ya gue ada sih, cuman ayo oper apa? Ayo oper. Marah dia. Tapi kalau misalnya gue nanti yang kena. Oh iya, kan udah ngobrol sini kan. Udah gue nanti yang kena. Kalau dari pengalaman gue sendiri ya
ada prosesnya. Sometimes ada pembahasan yang ke trigger, misalnya gue takut sama satu hal yang bikin gue trauma misalnya di masa lalu. Ketika orang-orang membahas hal itu, wow, langsung Kayak dek gitu ya. oh gitu loh. Iya sih benar. Aduh, apa ini? Aduh, Enggak gitu. dramatis banget Aduh, apa ya. ini? Kalau ada apa ini kayak gue ketakutan, nggak ketakutan, cuman ada gelap. satu. Halo. Tolong. Kok drama banget teman-teman gue. Aku mau nangis. Ku menang. Aduh, Udah kayak Saiful Jamil cuy. Ya intinya ada walaupun udah dikatakan lo sembuh, Ya. nggak semuanya hal tersebut bisa sembuh gitu loh. Bakalan ada satu momen ketika lo tuh bakal ke-trigger gitu. Akan ada beberapa momen Iya, ya. akan ada beberapa momen gitu. Tapi apa ya, gejala, kalau kita ngomongin gejala gitu sebelum kita masuk ke penyembuhan gitu ya, gejalanya tuh kadang-kadang orang yang punya kesehatan mental tuh kadang-kadang ada yang gampang panik, Ya, ada yang gampang takut, resah gitu, Resah. khawatir. resah, Iya gak sih? Terus khawatir. tolong dong jangan dibikin. Dia tuh jadi kenapa lo ngomong Kan apa? mendramatisir, kan orang Indonesia suka sekali mendramatisir seperti Wah. sinetron. ikatan. Ya, Oke. gini lah punya teman Ya. gini. Tapi Ya, kalian gimana? pernah mengalami hal itu? Enggak. Kayaknya semua orang pernah, cuman tergantung dengan apa sih permasalahan apa yang dia hadapi dan bagaimana cara dia menghadapinya gitu loh. Bisa jadi parah ketika lo gak sanggup dan emang butuh bantuan. Tapi sebenarnya orang yang punya gini loh, kita kalau badan gak enak itu pasti datangnya ke dokter kan. Yap. Sama sih, gue minum teh manis anget sih gue. Terus minum obat kunci warung banget gitu ya. Tapi teh manis anget tuh kunci dari segala kunci yang dikasih tahu ibu tau. Oh iya. Orang tua, ma aku nggak enak badan kayaknya, Bang. Alah minum aja teh manis udah sembuh. Enggak HP terus, gak gitu. Es terus. Es terus. Ya Ya. pokoknya kalau misalnya kita gak enak badan aja bisa pergi ke dokter. Kenapa kita kesehatan mental nggak pergi ke psikolog gitu, kayak yang lebih ahlinya? Kalau emang kamu udah nggak kuat ya. Ya, Gitu loh. tapi bener sih, balik lagi. Kadang tuh orang nggak sadar kalau misalnya diri dia tuh sedang bermasalah gitu. Iya. Kadang menganggap kayak misalnya umur 20-an, banyak orang yang bilang emang umur 20-an tuh emang lagi masa-masanya mencari jati diri, Ya, mencari identity ini ya kan? gitu kan. Aduh. Padahal ternyata setelah dilihat riwayatnya, ternyata dia punya kesehatan mental, gangguan mental gitu. Kan kita nggak tahu juga, cuman cara terbaiknya apa ya? Cara terbaiknya ya lu kenalin diri lu sendiri, lu tuh kayak gimana? Apakah lu nih dulu punya masalah atau tidak? Atau lu dulu tuh kayaknya dulu gua nggak kayak gini deh. Kenapa gua setiap ketemu masalah gua selalu kayak gini? Nah, itu juga bisa menjadi kesadaran diri lo sendiri, karena ya itu nggak bisa dilihat sama orang lain kan, kecuali kita cerita. Ya itu kalau mau kita cerita, kalau enggak kan harus dari kita sendiri. Kalau menurut gue gitu sih, supaya kita aware banget sama kesehatan mental. Lo aja gimana biar aware sama, tahu aware kan? Gue bingung sendiri kan nanyanya ada punya pengalaman gak? Nggak apa-apa. Sebenarnya Nggak tidak ada apa-apa. pengalaman sama sekali Oh, ya. nggak ada. Oh, oke. Nggak, maksudnya dari kalian itu. Mungkin gue akan menceritakan sebuah pengalaman ya. Seperti podcast pertama, biasalah gue yang storytelling di sini. Ini teman gue lagi. Oh teman. Oke, Teman baik. gue lagi. Jadi Kenapa sering nongkrong? enggak dong. Oh enggak. Kok sering nongkrong, nggak ada kaitannya. Gimana sih? Terus kan kemarin temannya sering nongkrong, kirain satu teman yang sama. Kemarin Ya. kan cerita temennya sering Oh nongkrong. enggak, ini beda, udah beda. Dia baru sadar. Gue jadi bingung sendiri. Kenapa gue delete sama kalian berdua cerita gue? Ketahuan bohong ya kan lu? Oh enggak dong, enggak. serius ini serius. Oke, serius. Kok Jujur. serius? Oh ini jujur. Oke, ini jujur. Tadi kan sempat ngomongin self diagnose gitu. Pengalaman. Dia self diagnose. Oh, terus? Dia merasa pagi dia sangat senang gitu. So happy. So happy, very very happy. Oke, terus? Terus ketika dia senang sekali, seketika dia nangis senangis-nangisnya. Setelah happy itu. Ya yang gue baca-baca sih itu Kayak mood swing gitu ya? Mood swingnya tinggi banget gitu? Iya, mungkin kalau
nonton YouTube dan cari gue di Google ya, kalau nggak salah itu namanya bipolar gitu kalau nggak salah. Ya? Nah dia self-diagnose dia sendiri gitu, bahwa dia kayak gitulah. Dan dia menceritakan itu ke gue kan, gue bilang coba lu ke psikolog gitu. Dan dia udah ada janjian tapi dia nggak pernah datang gitu, sampai ujungnya dia ya biasanya gue sih kalau lihat orang, bukan lihat orang sih ya, lihat sebuah sebuah cerita kayak misalnya orang yang kena kesehatan mental gitu. Itu berujung ke diri dia sendiri gitu. Dan dia seperti itu. Dia nyilet-nyilet. Okay. Apa sih namanya? Harm self kan, harm self. Apa itu? Menyakiti diri sendiri. Oh iya. Terus. Aduh. Sebenarnya sih gue ngerti biar kelihatan bego aja di sini. Bisa banget. Terus membantu sekali ya. Iya. Ini. Terus. Ya udah gitu aja kan cerita pengalaman ini. Pengalaman orang sih buat pengalaman gue. Gue bersiko. Tapi bener nih kalau misalnya ngomongin mood swingnya ya. Jadi gue nonton Marshanda. Tahu gak sih yang dulu dia terkenal banget sama bipolarnya itu? Ternyata setelah gue tonton ada Marshanda. Ya oke lah, lanjut, gue nggak tahu. Oke lah ya. Terus si Marshanda ini setelah gue tonton video video YouTube-nya, dia nyeritain tentang sebenarnya bipolar yang dialami itu seperti apa sih gitu. Ada yang namanya mood swing. Tapi yang namanya mood swing itu nggak selamanya bisa disebut bipolar. Iya. Nah jadi info juga buat kalian kalau yang ngerasa sering mood swing nih, atau gue tuh tadi lagi senang terus tiba-tiba nangis gitu kayak cerita Reza tadi, itu belum tentu langsung dibilang bipolar. Karena kalau misalnya dihitungan, jadi kalau misalnya ke psikolognya tuh memang ada perhitungannya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan langsung bilang gue bipolar kayak gitu. Dan kalau misalnya terutama nih buat lo cewek, tiap bulan pasti gak sih ngalamin kayak gitu. Itu tuh hal yang normal karena ya itu normal banget. Hormon kita lagi tinggi dan sometimes orang gak nyebelin aja kita bisa bilang nyebelin pengalaman sih gue banget loh gitu. Ya kan biasanya kamu gitu yang jadi tuh lagi marah. Biasanya lagi diem. Kok kamu gini? Loh, kaget gitu. Apa ini? Kaget ya, terus kayak gitu. Terus gini, ngomongin Marshanda tadi, gue juga pernah denger dari video dia. Dia cerita, dia baca apa nonton? Denger sambil YouTube kan, denger sambil nonton gak sih? Mau perjelas aja. Terus ya dia pernah ikutan kayak sharing seminar gitu, dan dia baca-baca di buku juga. Ternyata ada yang namanya kesehatan mental, bukan namanya sih, gangguan jiwa yang dia alamin dari kecil, trauma gitu. Jadi ada ceritanya kayak gini, ada anak kecil dulu orang tuanya tuh kayaknya kemampuan ekonominya kurang. Jadi dia sering banget waktu si ibunya hamil itu sering banget mau ngegugurin anaknya. Jadi sering dipukul, sering ini, sering itu, dan setiap tanggal 5 tuh dia sering mencoba untuk bunuh diri. Gue pernah baca. Si ibu ini tuh sering mencoba untuk bunuh diri, dan sampai anaknya lahir berjuang banget. Gila gak sih anaknya, sedih banget gak sih? Anaknya berjuang lahir. Akhirnya semakin dia besar, setiap tanggal 5 pasti dia pengen banget bunuh diri. Dia mencoba untuk bunuh diri. Dan dia gak pernah meninggal. Trigger warning, ya ampun, gue lupa banget ngasih trigger warning karena pasti ada banyak hal-hal yang bakal nge-trigger kalian sih di sini. Even itu harm self or suicide or something else related, everything in between, itu bakal jadi trigger warning banget. Aduh, lupa banget gue ngomong kayak gitu. Seharusnya ya nanti tim editor tolong di awalnya. Trigger warning ya. Kesehatan mental. Pengen nangis dengerin. Aduh, kenapa sedih. Tapi gue jujur sedih banget waktu dengar. Lo bayang gak sih, ibu tuh mencoba untuk, sebenarnya si ibu tuh berjuang untuk bertahan dengan diri dia sendiri, tapi ada anaknya, dan anaknya juga turut berjuang gitu. Iya. Sedih gak sih dia? Dan yang lebih parahnya lagi, tahu nggak, sampai orang ini, si cewek ini, sampai bayar orang untuk coba bunuh dia, nabrak dia pakai mobil, dan memang gak meninggal. Ya karena emang belum saatnya kali ya. Jadi ya. Dan ngomongin tentang pengalaman orang nih ya, ada satu buku yang terkenal, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Pernah dengar gak sih lo? Kemarin gue ke Gramet, gila gue ke Gramet. Gue lihat itu, cuman lihat aja. Gitu ya. Ke toko buku. Nanti tolong editor ditit gitu ya. Terus
Lo lihat Cuma lihat kan? doang. Nggak gue baca, nggak gue apa-apain. Ya, jadi gue sempat baca, bukan sempat baca sih, gue emang baca buku itu, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Jadi isinya tentang wawancara orang Yang makan si penulis tteokbokki. itu. Enggak Oh, dong. enggak. Si penulis ini dia menceritakan pengalamannya dia. Dia menceritakan conversationnya dia sama si psikolognya gitu loh. Dia sama psikolognya. Dia menceritakan semuanya tentang pengalamannya dia gitu loh. Dan yang menurut gua itu bisa menjadi terbuka banget gak sih pemikiran kita. Iya, benar. Ya kan? Itu rekomendasi banget buat kalian. Ya, dan daripada self diagnose, mungkin membaca pengalaman orang lain gak ada salahnya, dan membaca dari beberapa referensi mungkin dari orang yang kalian percaya, ya mungkin bisa membantu juga ya. Dan we need some people to help us juga gitu loh. Tapi gini ya, ketika kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita, jangan sampai kita juga jadi ini loh. Kadang tuh ada orang yang minta bantuan tapi keras banget gitu. Disuruh diminta untuk cerita tapi dia nggak mau. Dia tuh pengen orang lain ngerti kalau gue tuh lagi susah, gue tuh lagi ada sesuatu, something wrong loh gitu. Jangan kayak gitu. Maksudnya kalau emang kalian lagi butuh seseorang, cepat bisa telepon ke orang yang benar-benar kalian percaya, cerita pelan-pelan. Dulu tuh gue kayak gini, gue kayak gini loh, tapi sekarang gue kayak gini, kayaknya ada yang salah deh sama gue. Dengan kalian bercerita aja tuh sebenarnya healing for yourself gitu. Lo? Iya aja. Gue tadi merhatiin lu berdua gitu ngomong. Gue mau ngomong tapi nggak tahu motongnya di mana. Oh ya, sok-sokan dikasih panggung, dikasih panggung. Gue kasih panggung nih. Tapi bahas apa sih? Kesehatan mental. Kesehatan mental. Nggak, sebenarnya terakhir. Gimana cara lo untuk lebih terbuka sama orang lain biar self healing lah, self healing sebelum menuju ke psikolog gitu. Ya. Self healing pertama menurut gua nih ya. Iya. Self healing berarti kan memperbaiki diri lu sendiri dulu. Pertama tahu diri lu sendiri, tentangkan dulu sedikit. Kalau udah ke mall belanja. Wah. Lakuin apa yang lo suka. Betul. Tapi jangan negatif. Tetap positif. Pemikirannya ya, tetap positif. Jangan coronanya. No. Udah saking pada. Oke. Yang penting pokoknya lakuin apa yang lo suka. Tetap positive mind biar tetap lo juga sehat-sehat. Lagi di masa kayak gini loh. Masa nggak mau sehat? Please give some us feedback if you enjoy this podcast. Follow us on Spotify. Gue Mira. Gue Reza. Gue Vidya. See you on the next talk.